لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب هذا نزلهم يوم الدين أفرأيتم ما تمنون أنتم تصرفونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذ كنتم غير مدينين ترجعوا لها إن كنتم صالحين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم
وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد. Hadirin wal hadirat ayyuhal tullab wal talibat hafizakumullah. Kita sudah selesai membahas tentang wudu dari segala rukun, sunnat dan makruhat, termasuk juga mubtilat. Kita lanjut kepada faslun fil ghusli, pasal tentang mandi, ya. Lil ghusli mujibatun wa furudun wa sunanun wa makruhatun wa syurut. Mandi itu ada yang mewajibkannya, penyebab dia wajib. Ada juga rukun-rukunnya atau fardu-fardunya. Ada juga sunnah-sunnahnya, makruhat-makruhatnya, dan syarat-syaratnya, ya. Ini jadi pembahasan kita insyaallah pada pagi hari ini. Batuhu sittatun. Mandi itu ada 6. Ya, ada 6. Ahaduha, yang pertama al-mautu. Ya. Kita wajib mandi kalau kita mati, ya, limuslimin, ya. Yang wajib dimandikan itu ya mayit yang muslim, ya. Dan yang wajib itu bukan mayitnya yang wajib mandi, tetapi kita yang wajib memandikannya. Ya, kalau orang mati sudah tidak punya kewajiban, ya. Seandainya kita tidak mandikan, mayit itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah kita yang masih hidup, karena itu adalah kewajiban kita, ya. Itu kewajiban kita yang masih hidup. Nah, itu fardu kifayah. Artinya ya kalau ada satu saja yang menggantikan kita atau mewakili kita dalam memandikannya, maka kita semua ya tidak berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Ya, karena ada yang sudah mengkifayahin kita. Ya. Ada yang sudah mencukupkan kita dari kewajiban kita. Itu namanya kifayah, ya. Gairu syahidin wa gairu siqtin lam yatakhallaq, ya. Tidak termasuk orang yang mati syahid, ya. Kalau orang mati syahid tidak wajib dimandikan, bahkan tidak boleh dimandikan, ya. Orang yang mati syahid dalam peperangan maksudnya, ya, karena mati syahid itu ada dua macam, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ya. Ya, syahid dunia itu yang dimaksud dalam peperangan, ya. Dia mati, ya, berlumuran darah gara-gara ditembak atau dipenggal lehernya misalnya oleh musuh, ya, maka orang seperti itu namanya mati syahid, syahid dunia. Itu tidak wajib dimandikan, bahkan tidak boleh dimandikan, dibiarkan saja dia berdarah, berlumuran darah sebagai saksi bahwa nanti, ya, dia ini
di akhirat kelak dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid. Ya. Dalam bentuk waktu dia dibunuh. Nah, itu nanti orang-orang seperti itu akan masuk surga bighairi hisab. Ya. Termasuk di antara orang-orang yang paling depan nanti untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ghairu sittin. Nah, tidak juga wajib dimandikan ya anak yang mati di dalam perut ibunya tapi belum berbentuk. Belum berbentuk. Ya, artinya dia keluar itu belum ada bentuk. Ya, berarti sebenarnya belum hidup sih sebenarnya dia. Ya, karena belum ditaruhkan ruh. Ya, ya, orang yang keguguran. Ya, keguguran. Ya. Tapi kalau sudah berbentuk dan memang sudah hidup sebelumnya, ya wajib dimandikan. Tsaniha al-haid. Ya, ma'al inqita'. Orang haid wajib dia mandi setelah suci. Setelah dia terputus dari haidnya. Ya. Kapan dia wajib mandi? Ya, idza arada al-qiyam ila shalah. Ya. Kalau memang dia mau salat, maka pada saat itu dia wajib mandi. Ya. Jadi boleh dia undurkan mandinya sampai menjelang dia mau salat. Ya. Tidak wajib langsung dengan macet, ya, langsung mandi, enggak. Apa syaratnya baru dia wajib mandi? Setelah dia selesai dan dia mau sholat. Sebenarnya dia suci setelah waktu Isya misalnya. Suci dia. Nah, lalu abot langsung mandi pada waktu itu. Oh, tapi dia wajib sholat Isya itu. Kalau dia sudah masuk waktu Isya, wajib ya sholat Isya. Maka wajib dia segera mandi kalau dia masuk waktunya. Ya. Yang ketiga, an-nifas. Ya, sama dari itu. Ya, nifas itu juga setelah dia selesai nifas. Ya. Masih ingat berapa minimal orang nifas? Itu biasanya 44 hari itu biasanya. Kalau minimalnya sekejap, lahzah, sekejap itu. Kalau dia mengeluarkan darah pas dia melahirkan saja terus kering, udah selesai. Ya. Ada setijuh darah. Waktu dia keluar anak itu, di sana aja dia keluar darahnya. Nah, darah itu darah nifas, tapi langsung selesai. Itu namanya sekejap. Nah, hanya sebentar saja. Maksimalnya berapa? Ya, 60 hari. Kalau udah lewat dari itu, ya sudah apa namanya? Istihadah. Ya.
Rabi'uha, yang keempat, al-wiladatu walau alaqatan wa mudghatan. Ya. Mandi disebabkan karena melahirkan. Ya, yang ketiga, yang keempat ya, adalah disebabkan karena melahirkan. Nih, ibu-ibu dong tahu nih, haid, nifas, wiladah. Ya. Ibu-ibu dong tahu. Tidak ada pada laki-laki. Ya. Apakah yang dilahirkan itu adalah berbentuk gumpalan daging, ya, atau gumpalan darah? Ya, yang penting dia misalnya keguguran, kemudian yang keluar itu hanya baru berbentuk gumpalan darah misalnya, udah itu termasuk wiladah, wajib dia mandi. Si wanita itu wajib mandi. Ya, masih berbentuk gumpalan darah misalnya, itu berapa bulan itu kalau masih berbentuk darah itu? Ibu-ibu, si dia saya kira nganak. Iya. Kan dia nanti berbentuk darah dulu, baru lama-lama berbentuk daging. Ya. Alaqah, kemudian mudghah. Ya. Dia keluar. Nah, itu masih belum wajib dimandikan kalau dia anak yang keluar itu. Tapi yang wajib mandi adalah ibunya. Kenapa? Karena disebabkan wiladah. Disebabkan karena dia melahirkan. Ya, apalagi yang dia lahirkan itu masih hidup, jelas. Walau bila rutubatin, walaupun tanpa ada ya rutubah, tidak basah waktu dia melahirkan itu, kering misalnya, seperti yang terjadi pada Siti Aminah misalnya waktu melahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada darah sedikit pun, apalagi kotoran, tidak ada, bersih. Siti Aminah itu melahirkan Rasulullah dalam keadaan bersih, karena yang dilahirkan bukan manusia biasa, ya, tapi manusia yang sempurna, ya, yang tidak memiliki kekurangan apapun, ya. Gimana itu? Apakah wajib mandi? Ya, tetap dia wajib mandi. Karena itu namanya wiladah, sudah melahirkan, sudah. Ya. Jadi dengan sebab keluarnya anak itu namanya wiladah. Kalau dia darahnya keluar, ya, berarti dua-dua di sana penyebab dia mandi. Karena wiladah dan karena nifas. Dua-dua. Tapi sekali mandinya, bukan berarti 2 kali mandi. Ya. Berapapun sebab dia wajib mandi, tetap mandinya sekali. Ya. Kayak tadi itu misalnya wiladah sekaligus nifas, mandinya cuma sekali. Gimana kalau 3 misalnya? Dia wiladah, junub, dan nifas. Berbagai gambaran dia ibu-ibu. Misalnya di bulan ke-9, di bulan yang ke-9, ya sempat suaminya minta, ya, tidak tahu kalau istrinya mau melahirkan dan belum terasa letang, ya. Akhirnya dikasih sama istrinya. Pas sudah selesai langsung letang, badai-badai ke iya sebab apa?
Apa ini balik anak nutu dalam, menturu temun sugun. Ya, akhirnya 2-3 jadinya penyebabnya di sana mandi. Ya, dengan sebab dia sudah bersetubuh, karena juga dia melahirkan, karena juga nifas. Ya, gimana ini? Berapa kali dia mandi? Sekali. Ya. Bagaimana kalau dia langsung mati? Mayit itu ibu itu langsung meninggal pas melahirkan, keluar darah banyak, ya anaknya sudah keluar, meninggal dunia. Baru selesai lagi sama suaminya. Berapa penyebabnya di sana? 4. Berapa kali dia mandi tuh? Tetap sekali dimandikan mayitnya. Dia 4 kali mandi terus. Dong kerenjet mayit. Mandi dia ke-4 kali. Ya cukup sekali. Yang kelima, khuruju manihi, ya. Keluarnya mani min makhrajin mu'tad, dari jalan yang biasa. Ya, biasanya keluar mani ya dari itu, dari kemaluan. Ya. Kalau dia keluar lewat jalan yang lain ya tidak termasuk. Ya. Mani keluar lengan irung, dia naran mani jadi irus. Ya. Kenapa disebutkan min makhrajin mu'tad? Ya bisa saja nanti keluarnya lewat jalan yang lain, misalnya di bedah perutnya lewat sana. Ya. Ya. Termasuk juga min farjin muskil mutlaqan, ya, dari kemaluan orang yang muskil, artinya yang punya 2 kemaluan. Ya, itu juga wajib mandi. Iya. Itu tadi yang keberapa? Yang kelima, ya. Sadisuha, yang ke-6, ya. Ilajul hasyafah, ya. Aw qadraha min faqidiha fi farjin walau duburan aw farji mayyitin aw bahimatin, ya. Memasukkan hasyafah. Hasyafah artinya helm. Helmnya kalian, ya, yang berupa kayak mic gitu. Merun mic kan. Nah, ininya kalau udah masuk ini helmnya ini sampai gertannya, ya. Kalau ini sudah masuk, nah ini udah wajib mandi dia. Ya, wajib mandi. Walaupun tidak keluar apa-apa, misal sekedar baru entama, serut, baru sampai kepalanya saja, terus keluar lagi, arah temuin, assalamualaikum, temuin. Ternyata yang datang itu tuan guru, dan semel ngolek-ngolek, bareh malik, bareh. Ya. Gimana ini? Wajib dia mandi, walaupun belum keluar apa-apa, baru telep doang. Ya. Nah, kalau belum masuk hasyafahnya, kalau baru sentuh saja, belum deh. Nah, itu baru hanya wajib
wudu, ya, tapi tidak wajib mandi. Ya. Atau baru setengah kepalanya, baru sampai sini, enggak, dia wajib. Ya, belum, baru setengahnya saja. Ya, itulah gambarannya tadi. Mungkin ada tamu penting yang datang, akhirnya nggak jadi. Ya, angka dende bertemu le waktu-waktu dengan pirem no. Ini apa? Dekruan wayan bertemu jam 10 malam datang bertemu. Wah wayan dengan mete wah no. Ya. Kah gerang datang lemak aja. Ya. Kalau bertamu itu ya kira-kira sebelum tidur. Ya. Siapa tahu orang sedang apa ya. Makanya kalau bertamu itu ya 3 kali kita salam dan ketuk pintu. Kalau tidak ada yang menjawab, silahkan pergi. Ya, itu adab orang bertamu. Ketuk, Assalamualaikum. Tidak berjawab. Balik, tok. Assalamualaikum. Balikan suara sekali, sambil tengah jaga. Ya, tidak ada yang menjawab. Balik dulu kali. Tok. Assalamualaikum. Iya. Misalnya, tidak ada yang nyaut, tidak ada yang membalas salam kita, maka pergilah. Siapa tahu orang sedang itu, tidak bisa dia jawab salam, orang sedang. Benten yang berjawab salam, al-mashghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk jangan disibukkan lagi. Ya. Udah, dan tidak wajib dia jawab salam di saat dia sedang di atas. Ya. Iya. Fi farjin walau duburan. Ya. Jadi tempatnya membuat kita wajib mandi itu kalau dimasukkan di dalam kemaluan, baik yang di depan maupun yang di belakang. Mana-mana sudah itu dimasukkan, lewat depan wajib dia mandi, lewat belakang wajib dia mandi. Ya, bagaimana kalau lubang yang lain? Tidak wajib. Mbe kena lubang salaina. Ya, mungkin saja lewat atas dia. Ya. Ya. Itu tidak wajib mandi. Ya. Au farja mayyitin, atau kemaluan orang sudah meninggal, wajib juga mandi. Oh, berbeda model nih. Dengan mati tahu nih sosok-sosok. Iya, oh bisa saja karena sesuatu hal yang membuat dia harus melakukannya, seperti dulu pernah terjadi pada salah seorang Ibnul Mayyit namanya itu. Ibnul Mayyit karena dulu orang tuanya waktu dia meninggal dunia, kemaluannya tidak bisa tidur, berdiri terus sudah menindoan. Padahal sudah meninggal. Napasnya sudah tidak ada, sudah dingin. Tapi itu jak hangat. Anda bisa ini udah meninggal atau masih hidup ini? Dicari orang ahlinya, udah meninggal. Loh, tapi kok ini masih hidup? Gimana ini? Oh, akhirnya itu tidak diketahui hukumnya oleh para dokter. Yang ketahui adalah para ulama. Ya, ulama yang tahu. Ini ahlul ilmi, ya, orang-orang yang diberikan ilmu batin oleh Allah. Jadi hal-hal yang tidak ada dalam kitab kan tidak ada dijelaskan dalam kitab itu. Ya, oh ini
penyebabnya ada janin, ya, ada apa namanya? Ada anak yang harus lahir dari sperma dia. Makanya dia tidak bisa tidur ini, anunya. Udah kalau gitu, mana istrinya? Ayo kamu masuk dulu sana. Dia mau titipkan dulu janinnya. Memang harus sudah ada dalam tulisannya di sana bahwa harus hidup di anak ini. Lalu seninan tamat tuh nyerang sosok semenda. Iya. Ternyata betul setelah selesai langsung lemes, ya. Udah dititipkan janin itu. Apa yang terjadi? Istrinya hamil. Padahal sebelumnya tidak pernah hamil. Nah, berarti betul-betul hamilnya itu terjadi dengan sebab hubungan di saat suaminya sudah meninggal dunia. Makanya anaknya setelah lahir disebut dengan ibnul mayyit, anak orang mati. Kenapa? Karena bapaknya sudah mati baru dilakukan hubungan. Allah, itu keajaiban. Ya, itu gimana itu bisa terjadi? Dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Itu kejadian ajaib. Allah ingin menampakkan kekuasaannya, ya. Aw bahimatin, atau dia masukkan hasyafahnya itu ke kemaluan binatang. Ya, ini kan gambaran, tapi bukan berarti boleh. Enggak, itu haram hukumnya. Ya, dan itu termasuk dosa besar. Ya, dijelaskan dalam kitab fikih, bukan berarti itu boleh. Tetapi ya, artinya kalaupun ada orang melakukan dosa besar itu, maka wajib dia mandi gara-gara dia memasukkan hasyafahnya. Ya, seperti yang terjadi pada salah seorang ahli ibadah yang tidak tahu dia kalau berhubungan dengan binatang itu haram. Dikirain karena dia binatang ya boleh-boleh saja. Ya, akhirnya dia tidak mau menikah. Itu ahli ibadah saja dia kerjakan, wirid, masya Allah, tapi tidak ngerti agama. Dia tidak pernah belajar. Makanya hati-hati, ya, ahli syariat itu paling utama itu. Baru nanti thariqahnya, ya. Gimana mau berthariqah kalau belum tahu syariat, ya. Ya, ini dia hanya mempelajari syariat, thariqahnya saja. Langsung dia belajar tasawuf, langsung dia wirid. Akhirnya nikmatnya wirid membuat dia tidak mau terganggu dengan apapun, termasuk dengan wanita. Akhirnya dia tidak mau menikah. Udahlah, saya mau hidup di atas gunung saja. Enggak gawe wirid, sembahyang, wirid, ibadah pada Allah. Udah nikmat sudah saya. Ya. Gimana dengan kebutuhan ya biologisnya? Karena itu kebutuhan wajibnya manusia yang normal. Setiap manusia normal membutuhkan hal itu. Makanya bukan suatu aib, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan aib masalah hubungan suami istri itu bukan aib. Jadi jangan terlalu dianggap satu yang porno apa itu, enggak. Itu bukan aib, karena itu adalah suatu kebutuhan. Semua orang butuh. Enggak mesti harus terlalu disembunyikan. Maulana Syekh juga dulu waktu ngajar dia nyata-nyata disebut. Nggih. Sampai-sampai tulab ma'had dulu ndak bisa bangun. Gara-gara itunya sudah bangun duluan. Iya. Itu Maulana Syekh dulu itu. Iya.
Kenapa? Karena memang harus diketahui oleh para santri. Harus dia ketahui itu semua. Itu namanya bagian daripada pengetahuan yang harus dia ketahui. Itu kebutuhan biologis manusia. Setiap orang tidak bisa dia pungkiri bahwa dia membutuhkan itu, ya. Dan kalau orang Kristen tidak, kalau dia menjadi pastor tidak boleh menikah, ya itu adalah syariat yang menyimpang dari kebutuhan manusia. Ya, makanya terjadilah penyimpangan karena itu kebutuhan manusia yang harus mereka dilarang, ya dia langgar. Ya. Nah, itu. Bahkan ada saya lihat juga mereka buat boneka wanita sekedar untuk melampiaskan hawa nafsunya. Apa bedanya kalau gitu? Ya, kalau pun kita akan menghampiaskan hawa nafsu, ya menikah saja. Kenapa sih? Yang sudah halal jelas Allah membolehkannya, ya. Dan itu merupakan memenuhi dua kebutuhan sekaligus, kebutuhan si laki dan kebutuhan si wanita. Karena wanita juga membutuhkan. Ya, jangan mengatakan tidak ibu-ibu. Ya, itu sudah pasti kewajiban juga. Ya, tidak jarang wanita minta cerai gara-gara tidak puas. Ya. Kan ada ceritanya itu. Dia datang ke hakim, "Pak Hakim, pokoknya saya gugat cerai." "Kenapa kamu gugat cerai? Apakah karena dia tidak menafkahimu?" "Enggak, lengkap." "Lalu kenapa?" "Kebetulan nara atom kalau di kantong si Pak Hakim mun maju, mun demak ke atom mun. Begini besarnya, gimana?" Langsung dia ambil atomnya orang. "Gini besarnya Pak Hakim, gimana? Saya tidak menggugat," katanya. Allahu Akbar. Masa lalu nak malah kebeli atom lalu. Akhirnya suaminya tidak mau kalah dia. "Oh iya sudah, kalau dia menggugat, saya juga tidak apa-apa, sudah saya menggugat juga." "Iya, kenapa kamu menggugat?" "Mundu bekak songkon, meni kebalik lah." Allahu Akbar. Jadi sama-sama jadinya. Ya pantas. Ya, karena dia dibuka aibnya, akhirnya dia juga membuka aib. Ya, saling buka jadinya. Ya, mulai jadi ini sama nulalu sanina. Tapi imannya kodek-kodek tentuan apa dengan lainan meninta lagu sangwah dan bau tahan. Ya. Nah, lupa tengkah payun ni aro. Ya, haji mayitin au bahimatin. Ya, baik masuknya pada kemaluan orang yang sudah meninggal atau kepada binatang. Wa illam yahsul inzalun, walaupun tidak terjadi inzal. Inzal artinya keluarnya mani. Ya. Ya, yang penting sudah masuk, udah. Ya, wajib mandi. Ya. Wala qasdun wala ikhtiyar, ataupun tidak ada maksud, ya, tidak ada maksud. Ya, gimana gambarannya tidak ada maksud itu? Ya, mungkin karena mimpi, dalam keadaan mimpi dia melakukannya sama istrinya, padahal istrinya di dekatnya. Itu berarti tidak ada maksud tapi terjadi, ya. Sama, wajib juga dia mandi. Dan baru beralasan, "Aro itu kita ngimpi baru nun itu." Ya niatannya menu, tetap wajib. Ya.
Wala ikhtiar, walaupun tidak juga dengan keinginannya, artinya dipaksa mungkin. Karena dipaksa sama, tetap ya wajib juga dia mandi. Walau ma'a ha'ilin katsib, walaupun dia juga menggunakan lapis ya. Ya itulah dia. Kok sida waktu kan sebut aneh. Dia yang sama sebut. Walau ma'a ha'ilin katsib, ya walaupun tebal. Ya, asal sudah masuk wajib mandi. Ya. Udah. Wa yajibu ya al-ghuslu aidan bi ru'yatil mani fi thawbihi alladhi ya la yalbisuhu ghairuhu ya. Wajib juga dia mandi kalau dia menemukan atau melihat mani di pakaiannya yang tidak pernah dipakai oleh orang lain. Ya, misalnya udah sehari ini tiba-tiba dia temukan ada mani, dia tidak pernah melakukan hubungan apapun dengan istrinya, tapi kok tiba-tiba besoknya atau pada saat itu dia melihat mani di kainnya. Ada apa ini? Kok ada mani ini? Wajib dia mandi juga. Kenapa? Jangan-jangan dari malam dia mimpi, tidak dia sadari, lupa. Ya, keluarlah maninya. Ya, itu. Jadi kalau dia sudah melihat ada mani di sana, udah mandi. Ya. Au firashin, atau di kasurnya, tiba-tiba di kasurnya sudah bergeletak tuh. Padahal dia mau kembe-kembe. Nah, bagaimana ini? Wajib dia mandi. Tidak ada orang di sana, cuma dia saja dengan istrinya. Gimana? Ya. Ya. Walau syakka ahwa maniyun aw madhiyun takhayyara. Ya, fa in syaa ja'alahu maniyan waqtasal. Lamun ragu, mani atau madhi ini. Sepertinya tidak terlalu kental ya, dia cair gitu, cair. Ya, akhirnya dia ragu, mani atau madhi ini, mani atau madhi. Ya, agak istibah, agak mirip-mirip. Ada dia mirip ke madhi, ada juga mirip ke mani, ragu dia. Oh, kalau terjadi syak, kalau namanya syak itu sama kemungkinan antara yang diragukan itu keduanya itu namanya syak. Kalau masih ada ihtimal lebih, oh itu bukan syak namanya. Ya. Sama. Jadi kemungkinan mani dengan mazinya sama. Oh berarti syak namanya. Ragu. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya, maka dia boleh. Udah mani sudah misalnya. Boleh, maka dia wajib mandi. Ya, ada ikhtiar di sana. Ya. Mandi. Kalau dia bilang mani madhi silahkan. Dia tinggal basuh, dia tidak wajib mandi. Ya. Itu kalau terjadi, maka takhayyar. Takhayyar artinya dia pilih mana saja. Ya. Lalu membabil ihtiyat ya, udah anggap saja mani. Membabil ihtiyat, udah. Kita mandi saja sudah. Ya. Faslun, insyaallah nanti kita lanjutkan. Ya, para jamaah. Jadi kita baca Fatihah sekali. Ada jamaah kita yang meninggal dunia. Jamaah subuh yang rajin sekali ngaji. Ya, Udin namanya nggih? Iman sekali ini deh. Ya Allah. Ui ngaji ui doang tentang ngaji nggih?
Ya, penyakit Nabi ya. Nabi penyakit. Innalillahi. Dia ketemu si malaikat Jibril Israel loh. Itu, nanti dapat ketemu si jin biasa. Dia ketemu si malaikat Israel. Ane mula wahya. Ya ajal. Okay. Dia orang rajin, orang saleh, rajin ngaji. Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan beriman, Islam, tauhid, ma'rifat. Mudah-mudahan dia diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina. Dan dia juga termasuk anggota barisan Hizbullah. Maka mari para jamaah kita datang untuk melayat ya. Nanti sore jam Hizbullah nggih. Kita melayat atas nama Hizbullah dan atas nama saudara kita seperguruan nggih. Bareng-bareng nuntut ilmu kengone tuh bareng kaya kanjeng ini ya. Termasuk istiqomah lillahi nggih. Alhamdulillah. Mau sila nggih jampul sami hadiri termasuk santri. Santri nanti waktu sebelum jam 3 ya, cepat dia asar sekarang jam 3 lebih sedikit sudah asar. Maka 2:30 kalian sudah berangkat ke sana. Ya tolong nanti digerakkan para ustaz, para orsas ya, gerakkan temannya untuk hadir. Di mana dia disolatkan? Masjid Bat, nih, Muhajirin, ya, masjid Penimpoh yang Embung Karung, Masjid Embung Karung yang ada di dekat jalan itu ya, di satu dalam, lagi deket ya. Masjid Muhajirin namanya. Oke, dimakamkan di mana? Dekat Embong ya. Oke, sekedar niki para jamaah kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama. فأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواءنا ضد الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم بالعشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت على معاشي